Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih bisa berkumpul, masih bisa saling berbagi ilmu pengetahuan, saling berbagi ide, saling berbagi konsep untuk kemaslahatan umat dan untuk hal-hal yang dapat digunakan sebagai jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Rado Institut Statistik Online dalam suatu wadah rumah kecil yang kita sebut dengan Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melaksanakan bincang-bincang ringan di seputar isu mengenai perkuliahan pada masa pandemi COVID-19 ini. Kita kemas dalam suatu kegiatan pengabdian masyarakat. Oke. Nah, kita ketahui bahwa kita telah mempunyai pengalaman lebih kurang 1 tahun dalam melaksanakan perkuliahan dengan sistem daring ini. Banyak suka duka yang kita hadapi, banyak kelemahan yang kita hadapi, banyak kesulitan yang kita hadapi. Tapi tentu saja hal ini tidak akan menyurutkan langkah kita untuk ketemu dengan sistem daring yang sama pada semester-semester berikutnya. Karena kalau kita lihat perkembangan di dunia diakibatkan virus COVID-19 ini, dipastikan bahwa untuk tingkat universitas atau perguruan tinggi, kita akan masih menggunakan sistem pelajaran jarak jauh dengan menggunakan sistem daring ini. Nah, untuk itu mungkin semua pemikiran, semua ide diperlukan untuk mengatasi atau untuk menjadikan sistem perkuliahan daring ini dari masa ke masa semakin baik. Bersama Rado Institut Statistik Online, kita akan mengupas suatu strategi yang mungkin dapat kita lakukan untuk melakukan perkuliahan daring ini menjadi semakin baik. Kita beri judul bahwa apa yang akan kita bahas pada hari ini adalah gerakan kolaborasi mengajar nasional sebagai suatu alternatif menghadapi perkuliahan daring. Jadi sebentar lagi tanda pagar gerakan kolaborasi mengajar nasional ini akan sangat diperlukan untuk mengatasi perkuliahan daring. Nah, sekarang kita akan rinci apa itu gerakan kolaborasi mengajar nasional. Kalau kolaborasi riset kita udah sering dengar. Bercampurnya antara para ahli riset di berbagai universitas, baik nasional maupun internasional, akan menghasilkan suatu riset yang baik. Dan tentu saja ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dari dosen di Indonesia maupun dosen internasional luar negeri. Pertanyaannya, kolaborasi riset ini sejauh mana peranannya dalam membantu perkuliahan, membantu mahasiswa untuk mengatasi rumitnya perkuliahan sistem daring ini? Tentu jawabannya tidak begitu besar sumbangan kolaborasi riset antar dosen.
Nah, oleh sebab itu, apa yang patut dilakukan? Yang dilakukan adalah kolaborasi mengajar. Kolaborasi mengajar nasional. Artinya di sini adalah dosen dengan mata kuliah yang sama. Katakanlah saya dosen statistik. Saya akan berkolaborasi dengan dosen statistik yang sama di berbagai penjuru tanah air ini untuk mengajar siswa. Nah, ini dia. Jadi, kalau biasanya kita mendengar team teaching. Kalau team teaching adalah mengajar bersama oleh institut universitas yang sama, pada lembaga yang sama, pada prodi yang sama, untuk kelas yang sama. Kalau kolaborasi mengajar nasional adalah dosen dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang sama bidang mengajar mahasiswa. Nah, kita sebut dengan kolaborasi mengajar nasional, gerakan kolaborasi mengajar nasional. Nah, teknisnya tentu ya berpulanglah kepada dosen tersebut. Kalau menurut saya pribadi, saya selaku pemilik dari Rado Institut Statistik Online dengan markas, dengan kampus maya www.radoinstitute.com, saya memiliki bahan ajar yang komplit yang menggambarkan seluruh kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin tahu dapat melihat dengan mengetik www.radoinstitute.com. Di situ saudara akan lihat beberapa menu atau tools atau konten, diantaranya adalah bahan ajar, ada pengabdian masyarakat, ada praktikum, ada bedah riset artikel, ada tanya jawab. Semuanya kita sajikan dengan bentuk audio visual atau video. Nah, artinya jika saya ingin berkolaborasi dengan dosen yang sama, artinya tentu cara mainnya kita akan berikan dulu video. Nah, kita minta nanti video mahasiswa lihat dulu sama dengan dosen mengajar, tentu memberikan referensi dahulu, mahasiswa silakan melihat dahulu. Nah, tentu mengajar, kolaborasi mengajar tadi akan terjadi, akan lebih baik, lebih fokus jika membahas hal-hal yang krusial. Nah, dari hal-hal yang timbul dari video yang telah ditonton oleh mahasiswa tadi. Jadi mahasiswa dalam mengajar bersama ini, dalam kolaborasi mengajar nasional ini nantinya, dosen tadi, baik saya ataupun dosen yang sama dengan saya berkolaborasi, fokus kepada pertanyaan-pertanyaan mahasiswa dalam suatu kumpulan yang menggunakan media Zoom. Nah, mungkin Zoom, mungkin Google Meet, terserah. Artinya, setelah didahului oleh menonton video pembelajaran, baru kita berkumpul bersama dalam suatu media Zoom. Nah, jadi di situ akan nampak nanti pembicaraan dalam kelas Zoom tadi menjadi terarah kepada hal-hal yang mereka tidak pahami tentang suatu video. Nah, mungkin mahasiswa bisa menyatat pada menit keberapa, detik keberapa tentang isu yang tidak dipahami. Mungkin mahasiswa ingin bertanya, Pak, kami tidak mengerti apa yang dimaksud dengan teori Bayesian seperti yang disampaikan dalam menit ke-25, detik ke-17. Nah, tentu saja saya sebagai pemilik video akan langsung fokus kepada menit ke-25, detik ke-17 tersebut. Nah, di situ akan kita lihat bersama, kita putar, lalu saya komentari. Nah, gitu. Lalu disinilah peranan kolaborasi mengajar nasional tadi. Jadi saya rasa
gerakan kolaborasi mengajar nasional ini sangat penting untuk kita pikirkan bersama. Saya melalui situs, mungkin dari Facebook, telah saya sampaikan ke beberapa grup bahwa saya sebagai pemilik www.radoinstitute.com telah membuka selebar-lebarnya pintu untuk melakukan apa yang disebut dengan gerakan kolaborasi mengajar nasional. Saya mengundang, saya mengharapkan, dan saya menunggu masukan atau permintaan dari rekan-rekan untuk melaksanakan kolaborasi mengajar nasional ini. Mungkin mata kuliah statistika, di statistika itu ada teori probabilitas dan statistik matematika 1, ada statistik matematika 2. Kita akan bersama dalam mengatasi perkuliahan pada musim pandemi COVID-19 ini. Kita telah belajar, kita telah melihat bahwa keseorangan diri melaksanakan perkuliahan daring ini otomatis akan mengalami berbagai kesulitan, terutama pada prodi-prodi seperti prodi-prodi matematika dan lain-lainnya. Tidak bisa diandalkan hanya menggunakan cara-cara yang sederhana saja. Tidak bisa diandalkan cara menggunakan e-learning kah atau menggunakan memaksimalkan potensi WhatsApp kah, susah. Karena tingkat pemahaman mahasiswa ini berbeda-beda. Ada mahasiswa yang cerdas yang bisa sekali lihat, dan ada mahasiswa yang perlu berkali-kali lihat. Makanya materi bahan ajar dalam bentuk video itu sangat ideal untuk digunakan dalam mengatasi pembelajaran mahasiswa yang tidak mampu untuk memahami sekali pembelajaran. Dan untuk itu kita tambah lagi dengan menggerakkan kolaborasi mengajar nasional. Oke. Jadi kita telah melihat, telah merasakan 1 tahun ini bagaimana rumitnya, bagaimana kerepotannya kita mengajar dengan menggunakan sistem media online. Banyak rekan-rekan yang di daerah, yang di pelosok sana, yang mungkin kurang memahami bagaimana cara membuat video mengajar. Bukan tidak mau belajar, tapi mungkin banyak hal aspek lagi yang mengakibatkan untuk mengupgrade diri ini menjadi susah. Makanya itu kita harus bersama-sama untuk membantu mahasiswa Indonesia ini untuk mengurangi tekanan, mengurangi resiko dari kurangnya muatan materi yang mereka serap. Kita harus bersatu, kita harus bersama untuk mengatasi perkuliahan ini. Semester depan akan datang. Tidak lama lagi akan dimulai perkuliahan. Dan telah dipastikan akan tetap melaksanakan perkuliahan daring. Karena beda mahasiswa dengan siswa itu jelas. Mahasiswa dari satu universitas itu berada dari berbagai pelosok. Susah untuk memantau mahasiswa, tidak seperti memantau siswa. Sekali lagi, melalui diskusi bincang ringan seperti ini, kita akan mencoba sebagai owner dari Rado Institut Statistik Online, gitu, saya mengajak kepada rekan-rekan pengajar se-Indonesia untuk berjibaku mengurangi risiko kurangnya serapan mahasiswa dalam materi pembelajaran dengan melaksanakan gerakan kolaborasi mengajar nasional. Bersama-sama kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul akibat perkuliahan sistem daring ini. Saya yakin kita bisa keluar dari kesulitan
mengajar jika kita bersama. Sekali lagi, www.radoinstitute.com membuka diri untuk melaksanakan gerakan kolaborasi mengajar nasional bersama seluruh dosen yang ada di Nusantara. Terima kasih, semoga bincang ringan pada pengabdian masyarakat petang ini dapat membuka wawasan kita bagaimana seterusnya menghadapi perkuliahan untuk semester yang akan datang pada masa pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi, ingat-ingat pesan Mama, pakai masker, jaga jarak, dan pastikan Anda jauh dari kerumunan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.